Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang pompa air ya. Ini pompa air saya yang paling handal. Sebelumnya saya pakai DAP sama Shimizu yang 350 ribuan itu. Keduanya terbakar. Ini dari Wasier. Harganya sekitar 500 ribuan tapi tangguh sekali ya. Dalam membeli pompa air, jangan lupa melihat spek seperti daya hisap berapa. Ini daya hisap 9 meter, total head 40 meter ke atas, kapasitas 35 liter per menit. Dengan ampere 1,5, dayanya 125 watt. Kalau di sini nameplate-nya begitu. Daya keluaran 125 watt, mestinya lebih besar ya, 220 volt. Oke. Masalah pada pompa air kebanyakan yaitu sering mancing atau dinyalakan nggak mau keluar air. Biasanya itu terjadi di pompa-pompa yang sederhana ya guys ya. Di pompa yang 350 ribuan itu biasanya sering mancing. Jadi saran saya belilah pompa yang seperti ini. Sudah ada tabungnya. Ini ada saklar otomatisnya yang harganya 500 ribuan ke atas. Tapi jika kalian masih ingin menghemat pakai pompa yang 300 ribuan, itu caranya yaitu dekatkan pompa ini dengan sumber bornya. Dekatkan pompa dengan sumber airnya. Lalu jangan terlalu banyak tikungan seperti ini. Jangan terlalu banyak tikungan. Ini sumbernya ke sini, sumbernya di sana ini ya. Sumbernya di situ. Jangan terlalu banyak tikungan. Dekatkanlah pompa dengan sumber air. Terus masalah yang terjadi yaitu jika pompa kalian itu sering mancing-mancing, itu biasanya klep yang di bawah ini guys. Di bawah ini turun kan ada klep. Di ujung dari mata air ada klep. Klepnya itu biasanya sudah rusak. Jadi dia itu kan fungsinya kalau menyedot terus pompa kita matikan itu airnya nggak turun. Tapi itu sudah ngowos. Sudah buka lagi lower. Pirnya sudah lower. Jadi itu ngowos, airnya turun. Jadi kita harus mancing lagi. Untuk mengatasi itu bisa kalian ganti untuk klepnya atau dipotong anunya guys, dipotong pirnya, dibuat lebih kuat lagi kalau pirnya sudah molor ya. Terus biasanya pipa-pipa ini sering bocor. Kalau ada bocor halus itu hisapannya nggak kuat kalau ada bocoran halus. Jadi tapi ketika kita pakai pompa yang besar ini, walaupun ada bocoran itu masih tetap bisa menghisap, bisa mengeluarkan air. Seperti pompa saya ini sepertinya sudah agak bocor guys, pipanya guys. Debitnya itu nggak sekencang yang dulu. Di sini sumbernya itu rendah ya, nggak dalam-dalam amat. Itulah beberapa permasalahan pada ini guys, pada pompa air. Lalu untuk saklar otomatisnya ini biasanya kan sering cetak-cetik ya. Jadi harusnya kita tetap pakai saklar saja untuk menyalakannya biar tidak rusak. Misalnya kan saklarnya ini rusak, itu bisa membuat motor kita terbakar. Motor kita running terus tapi posisi kerannya ini nutup. Oke guys, ini tempat buat untuk mancingnya. Nih. Kalau lama-lama biasanya di sini banyak kerak guys. Banyak kotoran di dalam impellernya ini. Itu juga yang membuat debit airnya berkurang. Selain dari sumber air tersebut ya. Dari sini itu ke sini guys. Lanjut ke sini. Jadi seperti itu ya, permasalahan pada pompa air itu seringnya pompa kita itu sering mancing-mancing.
Kadang juga itu trip guys. Kalau trip itu bisa saja impellernya itu banyak washernya, jadi berat. Tapi kalau mancing-mancing itu ya biasanya kapasitas pompanya kurang besar. Juga klepnya dari sumber itu bocor ngos atau buntu. Terus yang ketiga itu pipanya itu ada kebocoran halus, jadi tidak maksimal dalam menyedot dan menjebulnya. Untuk sebelum membeli pompa, kalian pastikan dulu sumber airnya itu jauh atau enggak. Jadi kalian bisa mengukur beli pompa yang kapasitas berapa liter daya hisapnya. Seperti pompa saya yang ada di rumah, satunya itu sering mancing. Karena pompanya pompa model yang biasa yang kecil 350 ribuan itu sering mancing. Atau bisa kalian tambahkan tabung juga. Oke guys, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.